berjudul Sajak Senggok Jagung karya W.S. Rendra. Senggok jagung dan seorang pemuda yang kurang sekolah memandang jagung itu. Sang pemuda melihat ladang. Ia melihat petani, ia melihat panen. Dan suatu hari subuh, para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat suatu pagi hari di dekat sumur, gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung. Sedang di dalam dapur, tungku-tungku menyala. Di dalam udara murni tercium bau kulit jagung. Senggok jagung di kamar dan seorang pemuda, ia siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja. Tetapi senggok jagung di kamar dan seorang pemuda tamat SMA, tak ada uang, tak bisa menjadi mahasiswa. Hanya ada senggok jagung di kamarnya. Ia memandang jagung itu dan ia melihat dirinya terluntar. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu kanas di balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Senggok jagung di kamar tidak menyangkut pada akal, tidak akan menolong. Senggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan. Ia tidak terlatih dalam metode. Dia hanya penuh hafalan, kesimpulan yang hanya terlatih sebagai pemakai, tetapi kurangnya latihan bebas laut. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya membuat seseorang menjadi asing di tengah kehidupan persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, tidak pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran atau apa saja